Oke, jadi kali ini, kita akan membahas soal tentang latihan SNBT. Ada materi penalaran matematik, pengetahuan kuantitatif, dan penalaran kuantitatif dalam satu set ini, yang mana kita ini sudah mencapai set 30 dan ini adalah bagian kedua. Untuk bagian pertama dan soalnya akan saya cantumkan di komen atau di deskripsi, nanti bisa kalian lihat. Oke, kita mulai untuk, bagian kedua. Yang pertama dari nomor 5, tiket untuk ajang pencarian bakat sekolah dijual dengan harga $2 untuk siswa dan $3 untuk orang dewasa. Jika Chris menghabiskan minimal $11, namun tidak lebih dari $14 untuk X tiket siswa dan 1 tiket dewasa, berapa nilai yang mungkin untuk X? Oke, kita cari dulu biaya total Chris, biaya total kita misalkan, C gitu ya, biaya total Chris. Nah, C adalah dia membeli 1 tiket dewasa, berarti 3 ya, ditambah dengan X tiket siswa, dengan harga tiket siswa adalah $2, berarti 3 plus 2X. Nah, kita tahu bahwa apa? Chris menghabiskan minimal $11, berarti C itu dia harus lebih dari sama dengan 11 dan tidak lebih dari atau kurang dari 14. Tinggal kita substitusikan. Berarti ini 3 tambah 2X, 11, 14. Kurangkan 3 di kedua ruas dapat 8. 2X, 11. Kita bagi 2 di kedua ruas dapat X, 4. Dan ini adalah 5,5. Nah, karena X itu kan banyak tiket siswa, kan nggak mungkin dia separuh gitu. Ini kan yang mungkin adalah X itu bisa 4 atau X itu bisa 5 kan ya. Jadi yang mungkin X atau banyak tiket siswa yang dia beli adalah dari opsi adalah 5 atau yang B. Usia dari 12 presiden pertama Amerika Serikat pada awal masa jabatannya diberikan oleh tabel berikut. Pertanyaannya adalah, menurut tabel di atas, berapa usia rata-rata dari Presiden Amerika Serikat ketika mulai menjabat? Bulatkan satu angka di belakang koma. Oke, rata-rata. Ingat konsep rata-rata? Misal rata-rata adalah X bar. Nah, berarti X bar itu adalah jumlah semua nilai X sampai Xn dibagi dengan N atau banyaknya datanya. Berarti ya kita jumlah dulu ini. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 8, 17, 25, 34, 34, 42, 45, 9, 6, 15, 20, 25, 35, 40. Kita ulangi, Deng. 4 tambah 6, 10, 15, 20, 30, 35. Tuh kan keliru tadi. Nah, 35. 25, 7, 15, 20, 21. 8, 13, 19, 24, 29, 35 ya. 352 dengan 351 adalah 703. Dibagi berapa? 12. 703 dibagi 12. Coba kita ingat 600 ya. Per 12 ditambah 103. 12 ini adalah 50. Yang mendekati 96. Sisa 7. Ini adalah 8. 50 tambah 8, 58. Berarti yang 58, nah cuma ini aja. Berarti
usia rata-rata dari Presiden Amerika Serikat ketika awal menjabat adalah 58,6. Sebuah toko online menerima rating kepuasan pelanggan antara 0 dan 100. Pada 10 rating pertama yang diterima toko, rata-rata ratingnya adalah 75. Berapa nilai paling kecil yang harus diterima oleh toko itu pada rating ke-11 agar toko itu masih mampu mencapai rata-rata rating minimal 5 pada 20 rating pertama? Oke, gunakan konsep rata-rata yang baru saja kita gunakan untuk nomor 6. X bar adalah jumlah total datanya sampai dengan xn dibagi dengan n. Berarti untuk 10 rating pertama X10 berarti X1, X2 sampai dengan X10 dibagi 10. Di mana rata-ratanya 75, berarti kita dapatkan 75 sama dengan X1, X2, X10 per 10 atau 750 sama dengan X1 sampai dengan X10. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, sekarang kalau 20 data berarti kan gini. X20 adalah X1, X2 sampai dengan X ke-20 dibagi 20. Nah, targetnya berapa? 85. Di X1 tambah X2. Nah, ingat. Ini kan nanti 1, 2, 3 sampai 10 lalu 11 dan seterusnya. Maka dia mengandung juga ini nanti ya. Jadi kita tuliskan gini aja dulu. Per 20. Dengan langkah yang sama kita kaliin. Berarti berapa ini? 1700 ya. Nah, ini kan dia X1 tambah X2 sampai X10. Lalu ditambah lagi kan sama X11, X12 sampai X20. Kita tahu tadi nilainya ini adalah 750, berarti kita gunakan di sini 750 ditambah X11, X12 sampai dengan X20. Atau kita dapat 950 sama dengan X11, X12, X13 sampai dengan X20. Ingat tadi nilai X itu dia nilai X berada di antara 0 sampai dengan 100 kan ya. Sehingga kita kan maunya mencari ya Pak, X minimal, X11 minimal. Nah, X11 minimal itu ini akan minimal ketika ini semua maksimal. Nah, maksimalnya kan 100, berarti nanti X12 sama dengan X13 sama dengan X20 sama dengan berapa? 100. Sehingga nanti totalnya ini kan ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 9 data atau 900. Ini X11 950 atau didapatkan X11 minimalnya adalah 50. Jadi nilai minimalnya adalah 50 agar dia tetap bisa mencapai rating 85. Jika para pelanggan masuki toko dengan rata-rata R pelanggan per menit dan setiap orang berada di toko selama rata-rata T menit, rata-rata pengunjung di toko N
pada suatu waktu dapat ditentukan dengan rumus N sama dengan RT besar, di mana rumus ini disebut rumus Little's Law. Nah, rumus ini tuh dapat digunakan untuk mencari ini tadi, R, T, sama N. Pemilik toko Gooddeal memperkirakan selama jam kerja rata-rata ada 3 orang per menit yang masuk ke toko. Dan setiap pelanggan rata-rata di toko selama 15 menit. Berarti kan nanti ada 3 kali 15 atau 45 orang setiap waktu pada toko itu. Oke, pertanyaan nomor 8. Little's Law dapat diaplikasikan pada bagian apapun. Berarti misalnya kayak di kasir atau di departemen tertentu atau di toko secara keseluruhan. Pemilik toko mengatakan bahwa selama jam kerja ada 84 orang per jam yang melakukan pembelian dan setiap pelanggan menghabiskan waktu rata-rata 5 menit untuk antri di kasir. Saat jam kerja, berapa rata-rata banyak pembeli yang menunggu di antrian kasir? Oke, di sini berarti kita akan menerapkan Little's Law pada kasir. Karena ada 84 orang membeli atau melakukan pembelian, berarti kan ada 84 orang setiap jamnya. 84 orang per jam di kasir kan ya, atau ini R-nya. Tapi ingat, kita kan punya waktunya apa? Menit kan, berarti ini harus kita konversi ke menit, atau 84 per 60 orang per menit. Ini R-nya. Dan T-nya adalah 5 menit. Berarti nanti N-nya atau banyak orang di kasirnya apa kita cari? Dengan cara apa? R kali T. R-nya 84 per 60 dikali 5. Atau 12. 84 dibagi 12, 7. Jadi ada 7 orang per menit. Rata-rata 7 orang setiap menitnya di kasirnya. Lanjut, pemilik toko Gooddeal membuka toko baru di kota seberang. Untuk toko itu, pemilik toko memperkirakan bahwa selama jam buka ada 90 orang. 90 pembelian per jam dan setiap orang rata-rata di toko 12 menit. Rata-rata jumlah orang yang berada pada toko itu setiap waktu berapa persen lebih sedikit daripada jumlah orang pada toko yang lama. Nah, oke. Misal ya, toko yang lama itu kan ini 45 orang, berarti anggap aja N0 gitu. N0-nya adalah 45 orang. Nah, toko yang baru ini ada 90 orang per jam ya. Waktunya kan menit, ya berarti mau nggak mau jadi menit juga. Berarti dibagi 60 atau didapat 3 per 2. 90 per 60 kan 3 per 2. Per menit. Berarti ini R1 atau R toko yang baru. Nah, waktunya ada 12 menit. Berarti setiap menitnya atau setiap waktunya ada N1 sama dengan 3 per 2 kali 12 atau berapa ya? 12 dibagi 2, 6. 6 kali 3, 18. Nah, berarti kan ada apa? Ada selisihnya kan ya? Nah, berarti selisihnya berapa? N0 min N1 kan ya? Dimana nilainya adalah berapa? 45 dikurang 18. 27. Nah, berarti persentase pengurangannya adalah delta N-nya dibagi dengan N0-nya atau karena persentase kaliin 100%. Berarti ada 27 per 45 kali 100% atau berapa? 27 ini 0,6 ya, atau 60%. Jadi pengurangannya adalah 60%.